Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Padma Sintia, NIM 220211067. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang media relations pada masa krisis. Krisis manajemen dan krisis komunikasi. Yang pertama, definisi dan pengertian krisis. Krisis adalah sebuah kondisi atau situasi yang ditandai oleh perubahan tiba-tiba dan serius dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dapat mengancam stabilitas, kesejahteraan, atau keberlangsungan hidup individu, kelompok, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, definisi dan pengertian manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mendefinisikan krisis ancaman bagi organisasi: unsur kejutan dan keputusan waktu singkat. 3. Definisi dan pengertian komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Strategi dan taktik komunikasi yang digunakan organisasi ketika menghadapi krisis ini dapat memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. Prakrisis, saat krisis, dan setelah krisis. Yang pertama, fase prakrisis. Fase prakrisis adalah fase dilakukannya berbagai pencegahan dan persiapan. Tindakan pencegahan melibatkan pencarian cara atau pendekatan untuk mengurangi risiko yang dapat berujung pada krisis. Yang kedua, fase respons krisis. Fase respons disebut juga sebagai mode krisis. Fase ini memasuki proses respons ketika upaya pencegahan yang dilakukan gagal. Krisis datang ditandai dengan membuat keputusan dalam waktu yang singkat, tidak pasti, dan ambiguitas karena masih ada kemungkinan bahaya akan muncul. Yang ketiga, fase pasca krisis. Fase pasca krisis adalah fase terakhir di mana krisis sudah berlalu dan bisnis berjalan normal kembali. Oleh karena itu, krisis tidak lagi menjadi objek perhatian manajemen, meskipun beberapa perhatian masih diperlukan. Pada fase ini, perusahaan lebih fokus dalam mengontrol opini publik untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan diri. Penggunaan jasa konsultan dan fungsi media relations pada masa krisis. Yang pertama, manfaat menggunakan jasa konsultan. Penggunaan konsultan dan fungsi media relations pada masa krisis tidak hanya membantu dalam manajemen situasi saat ini, tetapi juga dalam membangun fondasi untuk pemulihan jangka panjang reputasi dan kepercayaan. Yang kedua, potensi krisis dan kemampuan public relations atau media relations. Kemampuan PR bukan hanya terbatas pada mengelola citra selama krisis, tetapi juga dalam mempersiapkan organisasi untuk menghadapi, menangani, dan pulih dari potensi krisis yang dapat mempengaruhi keseluruhan operasi dan reputasi jangka panjang. Yang ketiga, framing berita media pada saat krisis. Framing berita media pada saat krisis adalah teknik penting dalam mempengaruhi cara berpikir dan persepsi publik terhadap suatu peristiwa atau situasi. Dengan menggunakan strategi framing yang tepat, organisasi atau pihak terkait dapat mempengaruhi cara berpikir dan reaksi publik terhadap krisis, serta meminimalkan dampak negatifnya terhadap reputasi dan operasi mereka. Media relations pada masa krisis, do and don't. Yang pertama, SOP, Standard Operational Procedure. Lakukan review untuk mengetahui apakah langkah yang kita ambil sudah benar, pesannya sudah sesuai, hasil ultimate outcome apakah bisa teratasi dengan baik, sudah berjalan dengan baik, strategi apa yang salah, harus diperbaiki, dilanjutkan, atau bahkan dihentikan. Yang kedua, do. Lakukan transparansi dan keterbukaan. Berikan informasi yang jujur dan transparan kepada media. Hindari menutup-nutupi atau menyembunyikan informasi yang bisa merugikan.
Yang ketiga, don't. Jangan lakukan. Berbicara tanpa persiapan atau fakta. Hindari memberikan komentar tanpa persiapan yang cukup atau tanpa fakta yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang salah atau bertentangan yang merugikan citra perusahaan. Terima kasih. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.